Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur kalau hari ini kita bisa sama-sama beribadah. Dan pastinya Bapak Ibu di rumah selalu luar biasa di dalam Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat penyertaannya selama seminggu ini. Tuhan sudah sertai kita, Tuhan sudah menuntun setiap langkah kita hari demi hari. Kita mengucap syukur. Kita fokuskan hati kita, pikiran kita hanya untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah jawaban dari setiap persoalan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau ya Bapa. Engkau tempat kami bersandar Tuhan. Engkau adalah tempat kami menaruh setiap harapan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita angkat pujian ini dari awal, lebih sungguh lagi. Biarlah ini menjadi pernyataan setiap hati kita, kalau kita hanya ingin bersandar kepada Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah,
percaya Tuhan, kalau kami ada hari ini semua hanya karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Semua hanya karena cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau Tuhan. Tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang gak ada habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Jamah setiap hati kami, buka setiap hati kami Tuhan untuk kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Gereja Betel Indonesia Filemon pada hari ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini berkenaan dengan tema orang percaya menjelang akhir zaman. Yaitu kehidupan orang percaya di akhir zaman. Apa yang kita harus kerjakan, apa yang kita harus buat di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Yudas pasal 1 ayat 17 sampai yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman, garis bawahi, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, garis bawahi ini yang harus saya dan saudara kerjakan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, menjadi orang Kristen yang baik, yang saya garis bawahi, karena di sana dikatakan tadi ada orang Kristen juga yang buruk, saudara. Ya, orang Kristen yang baik seperti yang Allah kehendaki menjelang akhir zaman, ada beberapa hal yang saya dan saudara harus perhatikan. Yang pertama dikatakan, bangunlah imanmu, saudara, di atas dasar firman Tuhan.
iman yang paling suci. Orang Kristen yang baik menjelang akhir zaman membangun kehidupannya atas dasar iman yang paling suci. Artinya kehidupan Kristen dialaskan bukan atas sesuatu yang diciptakan sendiri. Rasul Paulus tadi, Yudas mengatakan tadi, tapi atas dasar sesuatu yang ia terima. Iman itu berasal dari Yesus kepada para rasul kepada gereja, gereja kepada kita. Dasar iman kita bukan sekedar pengertian atas dasar pendapat pribadi ataupun pengaruh dari suatu kondisi yang ada di sekitar kita di akhir zaman ini. Akan tetapi iman kita dasarnya adalah dari penyataan yang berasal dari Yesus Kristus Tuhan. Nah, saya dan saudara punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah di akhir zaman ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak perlu memusingkan keadaan yang ada di akhir zaman. Tapi saya dan saudara harusnya adalah membangun iman itu dalam hidup saya dan saudara. Membangun iman kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhir zaman itu banyak hal-hal yang aneh terjadi, saudara, ya. Dalam konteks Yudas hari ini yang saya dan saudara baca, jelas akan tampil pengejek-pengejek. Orang saling mengejek itu sekarang banyak. Bukan hanya di luar iman Kristen yang mengejek ya tentang iman Kristen, doktrin orang Kristen, Tuhan orang Kristen. Tapi di kalangan sendiri pun dari satu iman yang sama kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi berbeda-beda doktrin, berbeda-beda pengajaran, berbeda-beda pemahamannya, berbeda-beda teologianya, saudara. Mereka saling mengejek, mereka saling membenarkan diri, mereka saling menyalahkan yang lain. Itu muncul, saudara, di dunia sekarang. Bahkan bukan hanya di dunia perorangan pribadi ke pribadi, tapi sudah sampai tidak saja kepada gereja, tapi tingkat sinodal, saudara. Di akhir zaman, perkembangan media sosial menjadi alat yang baik, tetapi bukan saja menjadi alat yang baik, bisa menjadi alat suatu propaganda, saudara. Itu sudah dinubuatkan, akhir zaman akan ada seperti itu. Tapi saya dan saudara punya sikap seharusnya sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, kita nggak perlu pusingkan hal-hal yang semacam itu. Dan lebih seharusnya saya dan saudara sudah tidak boleh terlibat dalam kondisi yang seperti itu. Jangan jadikan diri kita, saya dan saudara, sebagai pelaku yang saling mengejek antara satu dan yang lain. Karena itu tidak ada membawa faedah dan keuntungan apa-apa di dalam Tuhan sebetulnya. Kalau saya dan saudara perhatikan. Rasul Yudas sudah mengatakan itu. Yang perlu saya dan saudara harus kita lakukan adalah membangun iman kita. Bangun, tumbuh iman kita. Tidak saja kita berdiri teguh di dalam iman saya dan saudara, tapi biarlah iman saya dan saudara hidup bertumbuh untuk mengerjakan segala sesuatu dalam kepentingan, dalam kapasitas ilahi. Apa yang Tuhan mau dan saya dan saudara kerjakan itu seharusnya yang kita pikirkan. Itu yang harusnya ada dalam benak. Itu yang seharusnya ada dalam hidup saya dan saudara. Sebagai umat-umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gereja-gereja Tuhan. Supaya hidup saya dan saudara di tengah-tengah hidup akhir zaman ini menjadi tadi kesaksian. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini di tengah-tengah kehidupan akhir zaman, mari bangun hidup iman hidup saya dan saudara. Dengan apa?
Dengan kita baca firman Tuhan, dengan apa? Dengan kita melakukan hubungan yang terus menerus, membangun hubungan kita dengan Allah dalam ibadah, dalam pujian, dalam penyembahan. Itu yang seharusnya saya dan saudara lakukan. Yang kedua, sebagai orang Kristen yang baik, yang kedua yang harus kita lakukan tidak saja membangun iman kita, tetapi hidup, yaitu hidup yang bergantung kepada Allah dalam doa atau dengan doa. Sikap yang bergantung kepada Allah yang disebut sebagai mendekat kepada Allah. Pemazmur mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu adalah doa pemazmur. Ketika seorang berdoa, dia sedang bergantung atau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Yeremia mengatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sudah tidak menentu, gejolak yang begitu menakutkan, gonjang-ganjing kehidupan yang belum juga kunjung selesai. Saudara yang kekasih dalam Tuhan harus sadar bahwa hidup saya dan saudara yang harusnya kita lakukan, belajar menggantungkan hidup saya dan saudara kepada Tuhan. Dalam ibadah, dalam doa. Jangan berhenti, jangan pernah saudara segan untuk berdoa kepada Tuhan. Menghampiri Tuhan. Itu yang perlu saudara lakukan. Yesus mengatakan berbagai orang yang miskin di hadapan Allah menunjuk pada orang yang merasa tidak berdaya di hadapan Allah, yaitu orang yang bergantung kepada Allah. Orang itu berbahagia ketika orang bergantung kepada Allah. Esensi dari agama sebetulnya adalah pengakuan akan tergantungan manusia kepada Allah. Dan doa sebetulnya adalah dinamika akan ketergantungan itu yang diarahkan kepada Allah dalam iman dan pengharapan kepada Allah. Doa juga saudara dalam ketergantungan itu menunjukkan bahwa saya dan saudara sedang membangun hubungan kita dengan Allah. Kita mengandalkan Allah. Allah memperlengkapi hidup saya dan saudara untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Kasih karunia-Nya limpah dalam hidup saudara. Untuk menghadapi termasuk persoalan-persoalan bahkan di akhir zaman. Sehingga saudara dan saya dan kita semua dapat mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya saya dan saudara kuat. Supaya saya dan saudara bisa menjadi pemenang. Supaya saya dan saudara pada akhirnya boleh memuliakan Tuhan. Saudara, hampiri Allah. Jangan segan untuk berdoa. Karena Allah yang saya saudara dan sembah adalah Allah yang sifatnya tidak saja transenden, memang dia ada di sorga, tapi kehadirannya ada di tengah-tengah hidup saya dan saudara. Dia adalah Allah yang imanen, Allah yang menyertai, Allah yang intervensi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Allah bisa diandalkan dalam hidup saya dan saudara. Yang ketiga saudara, di akhir zaman yang terakhir, orang Kristen yang baik, dia harus menjaga dirinya untuk selalu berada dalam apa? Kasih Allah. Nah ini penting. Kata Moffat saudara, orang yang terikat dalam perjanjian dengan Allah atas dasar kasih Allah mempunyai syarat-syarat persekutuannya sendiri. Jikalau kita ingin tetap dalam persekutuan dengan Allah, kita harus memberikan kepadanya yaitu kasih dan ketaatan yang selalu berjalan bersama saudara. Orang Kristen akhir zaman harus tetap memiliki kasih dan ketaatan kepada Allah dalam hidupnya. Yang berguna di tengah-tengah akhir zaman saudara, bukan kita mengejek, bukan kita mensalahkan, bukan kita membenci. Tapi saya saudara dalam memperagakan kasih itu. Ketaatan itu di tengah-tengah akhir zaman. Di mana manusia dunia kasih itu semakin hilang tawar. Bagi orang-orang Kristen kasih itu justru harus terus diperagakan. Harus semakin bertambah-tambah. Susah apa susah? Susah. Tapi itulah yang ada di dalam kehidupan orang Kristen akhir zaman. Kasih harus semakin diperagakan. Kasih itu harus semakin bertambah. Demikian juga
supaya karya Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Kristen yang baik di akhir zaman, 3 hal. Yang pertama saudara, jangan lupa bangun dirimu di atas imanmu. Yang kedua, kita harus hidup bergantung kepada Allah dalam doa. Sikap tergantung kepada Allah. Artinya saudara mempercaya Allah. Kedua, 3 saudara, orang Kristen yang baik harus menjaga dirinya untuk selalu berada dalam kasih Allah. Peragakan kasih di tengah-tengah akhir zaman. Kasih orang lain boleh tawar hilang, tapi kasih orang percaya harus semakin bertambah-tambah. Amin buat firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara persiapkan roti dan anggur di tangan kanan saudara nanti masing-masing. Kita nyanyikan satu pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah hidup saya dan saudara kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Kita akan terus bersyukur karena Dia adalah Allah yang baik, yang mengasihi saya dan saudara. Nyanyikan lagi lagu ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Letakkan roti pada tangan kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi roti ini dalam tubuh Kristus. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti dan anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada pada tangan kanan saudara merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Ini letakkan cawan yang berisi anggur pada tangan kanan saudara. Dan angkat tinggi-tinggi cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus sebagai pengampunan dosa saya dan saudara. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bukankah cawan yang ada pada tangan saudara adalah merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Kita minum bersama-sama. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara perhatikan kemari dan kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Tuhan, di tengah-tengah dunia saat ini yang penuh dengan hiruk pikuk dan tantangan Tuhan, di akhir zaman, tetapi kami tetap mau mengandalkan Engkau Tuhan. Iman kami tetap berpaut kepadamu saja ya Allah di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya dan terlalu yakin hari ini Tuhan hadir dalam hidup kami, hadir dalam seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan bagi setiap orang Tuhan bahkan yang turut beribadah online pada hari ini, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus yang sakit sembuh. Yang lemah di dalam nama Yesus beroleh kekuatan yang baru. Yang berputus asa hari ini kami percaya dalam nama Yesus ada pengharapan baru, sukacita baru, semangat baru Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan yang letih dan lesu Tuhan, ketika kami datang kepadamu kami akan mendapatkan kelegaan karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan atas setiap orang-orang yang percaya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kini saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.